Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dalam sesi pembahasan kata Ibrani. Kata bahasa Ibrani yang akan kita bahas kali ini adalah tikva, yang berarti harapan. Nah, kata tikva ini terdiri dari 4 huruf Ibrani, tav, kuf, vav, dan he. Kata ini sebetulnya berasal dari akar kata kavah yang terdiri dari 3 huruf, yaitu kuf, vav, dan he. Nah, huruf kuf itu gematria angkanya 100, gambarnya horizon atau matahari, yang bisa juga diartikan sebagai waktu. Kemudian huruf vav itu gematria angkanya 6, gambarnya paku, dan biasa diartikan sebagai kait atau penghubung. Dan huruf he itu gematria angkanya 5, gambarnya jendela atau orang dengan tangan terangkat ke atas, dan diartikan sebagai melihat. Jadi dari kata kafah ini kita bisa melihat gambaran dari harapan ya, bagaimana kita melihat melampaui kondisi dan waktu yang ada sekarang. Nah, kata kafah itu sendiri berarti menunggu, mengharapkan, atau mengikat ya dengan cara menjalin atau mengkait secara bersama-sama seperti yang terjadi dengan tali atau rope ya, yang terjalin secara bersama-sama. Nah, menariknya, pertama kali kata tikva ini disebutkan di Alkitab, itu ada di kitab Yosua. Di sini diceritakan bagaimana Rahab, seorang perempuan sundal yang tinggal di kota Yeriko, menolong 2 orang pengintai yang diutus oleh Yosua, sehingga orang-orang Yeriko tidak menangkap mereka, dan kemudian Rahab menurunkan mereka dari rumahnya dengan tali. Lalu Rahab meminta kedua orang pengintai itu bersumpah bahwa kalau orang-orang Israel datang kembali untuk menduduki kota itu, untuk merebut kota itu, mereka akan menyelamatkan Rahab dan semua keluarganya. Dan para pengintai itu berkata ya di Yosua 2 ayat 18, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Jadi kata tali itu berasal dari kata tikvah ya. Dalam bahasa Ibrani di sini, et tikvah hut khashani, hazeh tikshri bahalon. Tali dari benang kirmizi itu haruslah kau ikatkan di jendela. Jadi tali dari benang merah atau kirmizi itu menjadi tanda di rumah Rahab ya, supaya semua yang ada di dalamnya itu akan diselamatkan. Seperti juga kita orang percaya yang memiliki tanda darah Kristus, kita akan diselamatkan. Dan itulah pengharapan yang sesungguhnya. Dan di Bible, hope atau pengharapan itu bukanlah harapan seperti harapan orang pada umumnya ya. Misalnya, saya berharap tahun ini saya bisa dipromosikan di pekerjaan saya, atau saya berharap saya bisa beli rumah baru, dan seterusnya. Harapan orang itu biasanya hanya berharap, tapi bisa terjadi atau tidak terjadi. Sedangkan Bible hope itu berarti jaminan pasti akan hasil yang diharapkan. Jadi harapan itu kita mungkin belum melihatnya sekarang, tetapi kita tahu bahwa kita pasti akan mendapatkannya. Di Mazmur 62, ketika Raja Daud menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya sendiri, Absalom, dia menuliskan Mazmurnya di ayat 6-8 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Jadi kata harapanku itu juga berasal dari kata tikva ya. Dan kata keselamatanku itu berasal dari kata Yeshua, nama Tuhan kita. Jadi di dalam Yesus ada pengharapan yang sejati. Dan kita tahu bahwa pengharapan Raja Daud tidak sia-sia karena Tuhan selalu menyelamatkan dia dari semua musuh-musuhnya. Dan ketika bangsa Israel itu dibuang ke Babylon, kebanyakan dari mereka itu putus asa dan tanpa harapan. Tetapi Nabi Yeremia menuliskan di kitab Yeremia, di Yeremia 31 ayat 17 dan 23 dikatakan, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya, apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Jadi Tuhan berjanji bahwa Ia akan membawa bangsa Israel kembali ke tanah Yehuda. Dan Tuhan memberkati mereka di tanah yang Dia sendiri berikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub.
Tuhan setia pada janjinya ya. Setelah 70 tahun dalam pembuangan di Babylon, akhirnya mereka kembali ke tanah Israel. Dan kita tahu kemudian juga bahwa Bait Suci kedua itu dihancurkan di tahun 70 Masehi, dan orang-orang Israel kemudian tersebar keluar lagi dari tanahnya. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua, negara Israel berdiri tahun 1948 dan orang-orang Yahudi dari berbagai negara kembali lagi ke tanah perjanjian sebab Tuhan yang menjanjikan itu setia. Nah, Hatikva atau The Hope itu, atau pengharapan, ini juga adalah judul dari lagu kebangsaan Israel yang ditulis pada tahun 1878 oleh Naftali Herz Imber, seorang penyair Yahudi asal Galicia. Hatikva sendiri awalnya sering dinyanyikan secara spontan ya oleh para tahanan Nazi di kamp konsentrasi sebagai simbol keteguhan hati mereka. Nah, kata-katanya kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani dan artinya adalah seperti ini. Kol od baleva penima, jauh di lubuk hati ini, nefesh Yehudi homia, jiwa seorang Yahudi mendamba. Vate mirat kadima, dan sampai ke ufuk timur. Ayin let Zion tovia, mata tetap memandang Zion. Ot lo abda tigvatenu, tetapi tidak hilang harapan kami. Hatikva batsnot alpaim, harapan selama 2000 tahun lamanya. Liot amkofsi beatsenu, menjadi orang merdeka di tanah sendiri. Eretz Zion Birushalayim, di tanah Zion dan Yerusalem. Jadi selama ribuan tahun setelah bangsa Israel diaspora ya keluar dari tanah mereka, dipaksa untuk keluar dari tanah mereka, akhirnya harapan mereka itu tidak sia-sia yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi kita juga tidak terlepas dari kesusahan, tetapi Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan. Dikatakan di Yohanes 16 ayat 33, Aku mengatakan semua hal ini kepadamu, supaya kamu bisa memperoleh damai di dalamku. Di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan, tetapi kuatkanlah hatimu, sebab aku sudah mengalahkan dunia ini. Di Yohanes 14, Tuhan Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kita tidak perlu gelisah ataupun khawatir ya, karena kita memiliki Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang akan menuntun dan menolong kita dalam setiap tantangan dalam kehidupan kita. Di Roma 8, Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Demikian juga Roh Kudus ya, membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di Yesaya 40 ayat 29-31 dikatakan, Dia, Tuhan ya, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri, ya iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, Tuhan Yesus ya datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di awal tahun baru, banyak orang mungkin khawatir mengenai apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Tetapi Tuhan kita
sudah berjalan di depan kita. Dia sudah menyediakan solusi atas setiap tantangan dalam kehidupan kita. Dia punya rancangan yang luar biasa untuk kita anak-anaknya. Yang perlu kita lakukan adalah terus berjalan bersama-sama dengan Dia dan mengikuti tuntunan rohnya yang ada di dalam kita. Di Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Tuhan, yang menjanjikannya setia. Di 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Seperti kata tikva yang berarti harapan, tapi juga berarti tali atau ikatan. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, Dia akan selalu membawa kita dari satu kemenangan kepada seluruh kemenangan, karena Dia sudah mengalahkan dunia. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai berjumpa lagi dalam pembahasan kata Ibrani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.